Indonesia adalah salah satu negara yang bercorak multikultural. Artinya, masyarakat di dalamnya terdiri dari berbagai perbedaan dan keragaman yang ada mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan lain yang sebagainya. Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara multikultural yang memiliki berbagai kelompok dengan etnis, jenis, dan bentuk yang berbeda-beda, tetapi tetap mendeklarasikan dirinya sebagai satu kesatuan yang sama, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduknya yang besar. Yang kedua, wilayahnya yang luas. Yang ketiga, posisi silang Indonesia yang terletak antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia, yang dimana memungkinkan adanya transfer budaya akibat dari para pendatang asing yang masuk. Yang keempat, kekayaan alam dan daerah tropis. Yang kelima, kualitas hidup yang tidak seimbang. Dan yang keenam, perbedaan dan kekayaan etnis. Yang pertama, rawan terjadinya konflik. Adanya perbedaan tentu tak lepas dari konflik. Pada masyarakat multikultur, isu-isu terkait SARA seringkali menjadi kekhawatiran utama. Bahkan, isu-isu tersebut bisa menjadi potensi untuk memecah belah persatuan bangsa karena kelompok kepentingan tertentu. Selain itu, karena etnisnya yang banyak, ikatan primordialnya pun seringkali masih kuat di beberapa kelompok suku tertentu, sehingga dapat memicu terjadinya konflik horizontal pada masyarakat multikultur. Oleh karena itu, pada masyarakat multikultur, konflik yang terjadi bisa sangat beragam, mulai dari konflik skala terkecil seperti individu, maupun konflik yang sudah kompleks seperti antar kelompok. Hal ini juga bisa disebabkan oleh minimnya rasa toleransi dan saling memiliki antar satu sama lain, baik dari individu ataupun kelompok. Kedua, proses integrasi yang sulit dan kurang bisa mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Masyarakat multikultur memiliki standar nilai dan norma yang berbeda yang diwujudkan melalui perilaku masyarakat. Hal ini disebabkan karena karakteristik masyarakat yang berbeda yang kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial masyarakatnya. Perbedaan inilah yang pada masyarakat multikultural menyebabkan sulitnya proses integrasi dan cenderung lambat. Integrasi yang terjadi pada masyarakat multikultural pun biasanya terdorong karena rasa ketergantungan dan rasa kebutuhan antar kelompok masyarakatnya atau keinginan untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Contohnya adalah bangsa Indonesia yang terintegrasi melalui kesatuan nilai yang sama yang digali dari para leluhurnya, yaitu nilai gotong royong dan keinginan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju. Ketiga, adanya dominasi kelompok. Pada masyarakat multikultur yang memiliki keragaman dan jumlah yang berbeda-beda, menciptakan lahirnya dominasi kelompok dengan adanya istilah kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas ini biasanya cenderung menguasai pada kelompok minoritas di berbagai sektor seperti budaya, ekonomi, maupun politik. Jika tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan ketimpangan atau kecemburuan sosial di antara kelompok-kelompok tersebut, sehingga bisa berujung pada konflik sosial. Contohnya pada bidang politik. Pada bidang politik, kelompok mayoritas memiliki kekuasaan politik dalam mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan atau dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuatan politik, sehingga mereka kelompok mayoritas dapat memanfaatkan kuasa politiknya dalam meraup kepentingan simpati politik dari masyarakat. Contohnya, pada fenomena presiden Jawa-sentris, di mana presiden digadang-gadang hanya boleh dicalonkan dari kelompok-kelompok suku yang berasal dari Pulau Jawa. Yang keempat, adanya segmentasi kelompok. Segmentasi di sini artinya membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama sehingga menghasilkan sub kebudayaan baru berbeda satu dengan kelompok lain. Misalnya, di Pulau Jawa terdapat segmentasi kelompok yang disebut dengan orang Jawa, di mana terdapat 3 kelompok suku yang hidup di Pulau Jawa, yaitu suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. 3 kelompok ini memiliki kebudayaan yang berbeda, namun memiliki segmentasi kelompok yang sama dengan identitas yang sama, yaitu disebut sebagai orang-orang Jawa. Yang kelima, adanya nilai standar yang disepakati bersama. Hal ini dilatar belakangi oleh penyesuaian masyarakat dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial, sehingga melahirkan nilai dan norma masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibentuklah nilai dasar yang mampu mewadahi dan melingkupi keseluruhan elemen di masyarakat dengan segala keragamannya, yaitu Dasar Negara Republik Indonesia yang berupa Pancasila dengan lambang burung Garuda, serta semboyannya berupa Bhinneka Tunggal Ika, di mana di dalamnya terkandung
pedoman untuk kehidupan bersama yang bertujuan agar kita bisa saling hidup bersama secara damai dengan segala perbedaan yang ada.